Bagi Anda warga Jawa Barat, khususnya Bogor dan Sukabumi, siluet megah gunung ini tentu sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Berdiri kokoh, dengan puncaknya yang seringkali tertutup dinding awan tebal. Cantik, megah, namun di saat yang sama, memancarkan aura yang membuat bulu kuduk merinding. Inilah Gunung Salak. Bagi mata awam, ia hanyalah bentang alam biasa yang menjadi pelindung kota hujan. Namun, bagi para tetua adat, spiritualis, dan pendaki yang pernah tersesat di dalamnya, Gunung Salak adalah sebuah dunia lain, tempat di mana hukum logika manusia seringkali runtuh, tergantikan oleh hukum mistis yang tak kasat mata. Mengapa kompas navigasi bisa mendadak berputar tanpa arah di sini? Makhluk apa yang sebenarnya bersemayam di puncak Manik, dan mengapa tempat ini dijuluki sebagai salah satu kuburan pesawat paling angker di Indonesia? Dalam tayangan dokumenter kali ini, kita akan berjalan mundur menembus waktu, menyusuri jejak-jejak peradaban kuno yang hilang, menguak tabir anomali alam, hingga membongkar kasaksian-kasaksian mengerikan yang dialami oleh mereka yang nekat melanggar pantangan di gunung ini. Siapkan diri Anda, matikan lampu ruangan, dan mari kita mulai penjelajahan misteri Gunung Salak. Mari kita mulai dari kekeliruan yang paling sering terjadi di masyarakat modern. Ketika mendengar kata salak, ingatan kita pasti langsung tertuju pada buah tropis berkulit sisik coklat yang manis, namun sepat. Tapi tahukah Anda, gunung ini sama sekali tidak dinamai berdasarkan nama buah tersebut. Berdasarkan catatan filologi dan naskah kuno Sunda, kata salak sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu salaka. Di masa lampau, salaka memiliki arti yang sangat indah, yaitu perak. Maka secara harfiah, Gunung Salak adalah Gunung Perak. Nama ini merujuk pada keindahan puncaknya di masa lalu, atau mungkin kekayaan spiritual yang dikandungnya. Wilayah ini sudah dianggap suci sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Namun, lembaran mistis terbesar gunung ini baru benar-benar dimulai pada abad ke-16. Tepatnya saat runtuhnya salah satu kerajaan terbesar di tanah Pasundan, Kerajaan Pajajaran. Dikisahkan dalam cerita tutur masyarakat lokal, saat ibu kota Sunda Kelapa dan Pajajaran runtuh akibat desakan politik dan perang, sang raja legendaris, Prabu Siliwangi, bersama para prajurit pilihan dan keluarga kerajaan, tidak memilih untuk menyerah kalah. Mereka mundur, mendaki jauh ke dalam rimba belantara lereng Gunung Salak. Di sanalah mereka melakukan apa yang disebut sebagai moksa, sebuah proses spiritual tingkat tinggi, di mana seseorang menghilang dari dunia fana, berpindah ke dimensi gaib, tanpa meninggalkan jasad atau raga di bumi. Masyarakat adat Sunda Wiwitan dan penduduk di kaki gunung percaya, hingga detik ini, kerajaan Pajajaran tidak pernah benar-benar hancur. Kerajaan itu hanya berpindah dimensi. Mereka mendirikan peradaban gaib yang sangat megah di dalam hutan-hutan lebat Gunung Salak. Itulah mengapa para pencari kayu atau pendaki yang berjalan terlalu jauh dari jalur resmi seringkali melaporkan pemandangan yang tak masuk akal. Mereka melihat gerbang batu megah yang dijaga oleh prajurit berzirah kuno, mendengar riuh rendah suara pasar di tengah hutan kosong, hingga alunan musik gamelan Sunda yang mengalun mendayu di langit malam yang sepi. Mereka tidak sedang berhalusinasi. Mereka sedang melintasi batas tipis antara dunia manusia dan dunia Pajajaran gaib. Jika lerengnya saja sudah menyimpan kerajaan gaib,
Lalu bagaimana dengan bagian tertingginya? Gunung Salak memiliki beberapa puncak, namun tidak ada yang seangker dan sesakral Puncak Manik. Ini adalah puncak tertinggi yang menjadi kiblat spiritual kawasan tersebut. Di puncak yang penuh dengan bebatuan cadas dan vegetasi yang kerdil ini, terdapat sebuah situs petilasan purba. Tempat ini diyakini sebagai tempat pemujaan kuno, sekaligus titik suci tempat singgahnya Sang Maharaja, Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Siliwangi. Berada di Puncak Manik, berarti Anda sedang berada di jantung pertahanan gaib Gunung Salak. Berdasarkan mitos setempat, puncak ini dijaga ketat oleh pasukan Khodam berwujud harimau putih atau maung. Bodas makhluk-makhluk mistis ini bertugas menyaring siapa saja manusia yang berniat buruk saat mendaki ke atas. Di Puncak Manik inilah fenomena pasar setan Gunung Salak berada. Berbeda dengan pasar setan di Gonengganeng, Jawa Tengah, yang biasanya bermanifestasi berupa suara keramaian jual beli. Pasar setan di Gunung Salak bermanifestasi dalam bentuk yang lebih berbahaya. Kabut hitam mendadak. Ketika kabut ini turun, dimensi ruang dan waktu di sekitar pendaki seolah dipelintir. Seseorang bisa merasa hanya duduk beristirahat selama 15 menit di bawah pohon. Namun ketika kabut itu terangkat dan mereka tersadar, di dunia nyata waktu telah berlalu selama 3 hari penuh. Para tetua adat selalu berpesan, Puncak Manik adalah cermin dari isi hati Anda. Jika Anda datang dengan kesombongan, menantang hal gaib, atau merusak ranting pohon terkecil sekalipun, para penjaga tak kasat mata akan langsung menyesatkan jalan Anda. Anda akan dibuat berjalan berputar-putar di tempat yang sama, dikepung oleh ilusi visual, hingga mental Anda runtuh oleh rasa takut. Mitos mungkin bisa diperdebatkan oleh para skeptis. Cerita tutur bisa dianggap sebagai dongeng, pengantar tidur. Namun, bagaimana jika legenda mistis ini mulai bersinggungan dengan data sains modern dan tragedi berdarah di dunia nyata? Gunung Salak memegang predikat yang mengerikan dalam dunia penerbangan Indonesia. Ia adalah di Bermuda Triangle of Java, atau kuburan pesawat. Dalam beberapa dekade terakhir, sudah ada belasan kecelakaan udara yang terjadi di dinding-dinding terjal gunung ini, mulai dari helikopter militer hingga pesawat sipil. Tragedi yang paling mengguncang dunia terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 2012. Sebuah pesawat canggih buatan Rusia, Sukhoi Superjet 100, yang sedang melakukan penerbangan demonstrasi, mendadak menabrak dinding tebing vertikal Gunung Salak dengan kecepatan tinggi. Seluruh penumpang dan kru tewas seketika. Secara sains dan meteorologi, Gunung Salak memang memiliki topografi yang sangat menipu. Di sana terdapat lembah-lembah mati yang dalam, yang bertindak seperti corong raksasa. Lembah ini menjebak udara panas dan uap belerang dari kawah aktif, seperti kawah Ratu, lalu secara instan mengubahnya menjadi awan. Badai cumulonimbus yang pekat hanya dalam hitungan menit. Namun, ada satu anomali lain yang membuat para pilot berpengalaman sekalipun gentar. Anomali magnetik di titik-titik tertentu di atas punggungan Gunung Salak. Terdapat medan magnet bumi yang sangat tidak stabil. Ketika pesawat melintas di atasnya, jarum altimeter dan kompas navigasi di kokpit bisa mengalami distorsi hebat, memberikan informasi ketinggian yang salah kepada pilot. Secara mistis, masyarakat lokal memiliki sudut pandang tersendiri. Angka kecelakaan yang begitu tinggi di lereng dan tebing Salak dipercaya karena pesawat-pesawat tersebut telah melanggar jalur udara sakral milik kerajaan gaib.
Kawah Ratu dan Lembah Mati dianggap sebagai pusat pusaran energi negatif. Sebuah gerbang hisab gaib yang akan menarik jatuh benda apapun yang terbang terlalu angkuh di atas tanah suci para leluhur Sunda. Bagi para pendaki gunung, Salak dikenal sebagai salah satu trek terberat di Pulau Jawa. Bukan hanya karena jalurnya yang licin, berlumpur dan dipenuhi akar gantung, melainkan karena banyaknya hukum tidak tertulis yang harus dipatuhi. Melanggar satu saja pantangan, taruhannya adalah nyawa Anda. Ada beberapa pantangan lokal yang sangat sakral di sini. Pertama, dilarang keras mengambil atau memetik bunga anggrek hutan. Anggrek-anggrek indah yang menempel di pepohonan purba dipercaya sebagai tanaman peliharaan milik putri-putri kerajaan gaib Pajajaran. Kedua, larangan menyebut kata salak atau buah salak saat berada di atas jalur pendakian. Anda harus menghormati nama asli gunung ini, yaitu Salaka. Ketiga, aturan untuk tidak mendaki dalam jumlah ganjil. Kisah-kisah klasik dari mulut ke mulut menyebutkan, jika rombongan Anda berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 orang, maka sepanjang perjalanan di malam hari akan selalu ada satu anggota tambahan misterius yang ikut berjalan di barisan paling belakang. Salah satu teror nyata yang paling ditakuti oleh pendaki malam di Gunung Salak adalah entitas gaib yang disebut Lulurah. Lulurah bukanlah hantu berwujud pocong atau kuntilanak. Ia adalah makhluk gaib, bermanifestasi sebagai kabut tebal yang merayap sangat rendah di atas tanah. Bentuknya pipih dan lebar, menyerupai anyaman tika raksasa yang bergerak perlahan membelah hutan. Banyak saksi hidup yang bercerita, ketika mereka sedang mendirikan tenda di tengah malam yang dingin, tiba-tiba hawa sekitar berubah menjadi sedingin es. Dari kegelapan siluet pohon, kabut Lulurah ini merayap maju, mengepung tenda mereka. Senter yang disorotkan ke arah kabut ini tidak akan mampu menembus kegelapan. Jika seorang pendaki panik dan nekat keluar dari tenda, lalu menginjak kabut berbentuk tikar ini, ia akan langsung terkena rep-sirep, sebuah kondisi disorientasi total, di mana ingatan mereka terhapus, dan mereka akan berjalan linglung mengikuti arah kabut tersebut, menjauh dari jalur aman, masuk ke dalam jurang yang dalam. Pada akhirnya, Gunung Salak atau Gunung Salaka tetap berdiri kokoh di sana, menatap peradaban manusia modern yang terus berkembang di bawah kakinya. Apakah rangkaian cerita mistis, kerajaan tersembunyi, dan teror kabut Lulurah itu nyata adanya? Ataukah semua itu hanyalah manifestasi dari rasa takut manusia saat berhadapan dengan keganasan alam liar yang belum terpetakan? Satu hal yang harus kita sadari, sains bisa menjelaskan anomali magnetik dan perubahan cuaca ekstrem di atas tebingnya. Namun sains tidak akan pernah bisa mengukur rasa hormat. Alam semesta ini sudah ada jauh sebelum teknologi manusia diciptakan, dan ia selalu memiliki cara tersendiri untuk mengingatkan kita agar tetap membumi, tetap menjaga sopan santun, dan selalu menghormati sejarah masa lalu. Jika Anda berkunjung atau mendaki ke Gunung Salak suatu hari nanti, ingatlah untuk hanya meninggalkan jejak kaki, dan jangan pernah membawa pulang apapun selain kenangan, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang mengawasi kita dari balik kabut tebal di sana. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda atau kerabat Anda memiliki pengalaman mistis saat berada di kawasan Gunung Salak atau Kota Bogor? Tuliskan kisah berharga Anda di kolom komentar di bawah,
agar kita bisa saling berbagi cerita. Jika Anda menyukai dokumenter berdurasi panjang seperti ini, silakan klik tombol like, bagikan video ini ke komunitas pencinta misteri Anda, dan jangan lupa untuk klik subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan penjelajahan misteri kita berikutnya. Saya pamit. Terima kasih telah menonton hingga menit terakhir. Tetap jaga keselamatan diri Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.